Bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan kepada PKS kalau terus begini caranya? Sulit. Pelayan rakyat bergaya parlente. Enggak gini modelnya. Sekjen PKS _2, kekuasaan itu indah, kawan-kawan. Jadi memang Sekjen PKS ini satu orang tokoh elit PKS yang cukup anomali. Berbeda dengan kebanyakan elit-elit PKS lainnya. Kita lihat tuh, PKS pelayan rakyat. Pelayan rakyat bergaya parlente, necis. Batu alinya ganti-ganti. Ya. Nggak perlu, nggak penting bahas ini. Saya kira penting juga. Kan kita melihat dari sosok apa yang tampak. Yang ini batu alinya berlian nih kayaknya ya. Dua-duanya pakai ini. Tapi kalau geser ke sini beda lagi tuh. Tangan kanannya batu akik hijau, yang kirinya kayaknya merah delima. Belum jam tangannya, yang kayaknya jam tangan mahal. Jadi nggak gini gitu. Profil seorang pelayan rakyat itu nggak begini. Coba bayangkan pelayan. Pelayan itu serapi-rapinya. Ya. Di hotel, di rumah makan, segala macam. Itu standar, tidak menonjol gitu. Ya karena yang dia perjuangkan adalah kepentingan rakyat. Bukan kepentingan diri, pribadi, keluarganya. Ini dari sosok penampakan saja gitu. Sebenarnya saya pengen bahas ini dari lama. Cuman ya tempo hari kan kita menganggap hal ini sebagai sesuatu yang ya manusia plus minus segala macam. Tapi kalau sudah hari ini, apalagi sekjennya bicara bahwa kekuasaan itu indah, kawan-kawan. Ini kayaknya kita harus bicara ini. Kita harus ingatkan ini. Coba kita lihat ya kabarnya di Kompas TV. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan kekuasaan merupakan sesuatu yang indah. Indah itu kan artinya secara psikologis adalah yang dikejar semua orang, yang diharapkan, yang diinginkan, apapun dilakukan untuk meraih itu. Bahkan kalau bicara dalam konteks politikus, maka ya kita tahu banyak yang menghalalkan segala cara. Nah PKS yang kemarin kita harapkan istiqomah ternyata melipir gitu. Sehingga pernyataan Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi ini menjadi sesuatu yang harus dicermati. Apakah PKS sudah mulai menambahkan prinsipnya gitu. Apapun cara terabas, mau itu halal, mau itu tidak halal, kan ini tidak sesuai dengan gambaran PKS yang menamakan dirinya sebagai partai Islam. Kecuali mau dirubah dari partai Islam jadi partai nasionalis, ya monggo, itu baru clear gitu. Silahkan saja, kita nggak akan protes-protes lagi dengan cara berbusana, dengan cara berbicara, dengan statement-statement yang diungkapkan. Dan begitu ya. Hal tersebut Abu sampaikan dalam penutupan Rakernas PKS di Hotel Syahid, yang katanya Pak Prabowo mau hadir 99% hadir, ternyata yang jadinya yang 1%-nya batal. Mulanya Abu mengeluhkan rompi PKS yang ia kenakan harganya murah sehingga membuat dirinya kepanasan. Saya membayangkan kalau sudah begini itu dengan kawan-kawan saya kader PKS yang di grassroots. Itu yang mereka urunan duit ya, dari hasil dari menyisihkan penghasilan yang nggak seberapa, kemudian dengan alat-alat seadanya, nggak ada itu pakaian mahal, nggak ada. Tapi pantaslah pagi ini setelah kita breakfast yang enak, olahraga tadi menggetarkan jantung dan jiwa kita, ya paling tidak ada sedikit keringat ya. Apalagi kita ini rompi PKS punya rompi ini, apalagi kita punya ini rompi PKS maksudnya yang panas. Biasa kalau murah agak panas memang. Hahaha. Ujar Abu. Abu lantas meminta Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurrahman untuk menyediakan rompi yang bahannya lebih adem. Padahal nggak usah pakai rompi aja. Buat apa sih gaya-gayaan?
Dia berjanji akan membuat rompi yang lebih bagus bagi para kader PKS ke depannya. Pokoknya setiap habis acara, Sekjen tidak akan lupa memberi oleh-oleh. Wah, dari mana uangnya Pak Sekjen? Hanya saja Abu meminta maaf jika rompi untuk kader PKS kurang cantik modelnya. Dia memastikan ketika PKS sudah berkuasa, rompi yang diberikan bakal lebih gila modelnya. Nah, nggak gini modelnya Pak Sekjen. PKS itu nggak gini. Abu pun mengungkapkan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang indah. Memang kekuasaan itu indah, kawan-kawan sekalian. Kalau Dr. Hidayat, HNW maksudnya, Hidayat Nur Wahid, jadi presiden, Dr. Hidayat pantaslah daripada yang ada ini. Ini lebih bagus ya, lebih berkelas. Sudah ikhtiar saudara kita Sohibul Iman untuk mendatangkan figur di Republik ini. Tapi memang nampaknya ada sesuatu yang perlu waktu. Karena gagal memunculkan tokoh dari PKS, akhirnya gabung saja dulu dengan kekuasaan biar merasakan keindahannya. Gitu kali ya. Untuk diketahui, PKS telah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sang anak haram konstitusi. Selama 10 tahun terakhir, PKS diketahui merupakan partai yang menempatkan diri sebagai oposisi. Indah. Langsung ada komentarnya nih. No. Kekuasaan itu seperti berdiri di atas jurang curam. Sedikit salah langkah, kelar sampean. Dunia akhirat. Ngeri nih ya komen-komennya. Tenggelamkan PKS. Aku dan keluarga tak akan lagi pilih partai kader set. Waduh. Astagfirullah. Istighfar wahai para kader PKS. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Benar adanya, kekuasaan membutakan segalanya. Fix gak akan dipilih lagi. Saya sih meyakini begini. Tokoh-tokoh PKS, elit-elit PKS itu mayoritasnya masih oke lah gitu. Masih benar lah, masih berada di jalur yang semestinya. Tapi ketika ini menjadi masuk pada sebuah sistem yang harus ada kesepakatan bersama, kemudian ada orang-orang, atau kalau boleh dikatakan oknum mungkin ya, oknum-oknum yang kemudian mampu mempengaruhi, menggeser pertimbangan-pertimbangan ideologis menjadi pertimbangan-pertimbangan strategis. Akhirnya ideologis dikalahkan oleh strategis. Jangan-jangan nanti ke depan strategi saja dikalahkan oleh taktik. Dikalahkan oleh teknis. Kan jadinya kebolak-balik. Harusnya PKS itu betul-betul mewarnai segalanya dengan ideologi. Kenapa? Ya sudah tanggungnya, nyebutnya partai Islam. Insya Allah 5 tahun ke depan pemilih PKS berkurang 1 minimal. Siapa? Nah, Dahri. Bayangkan. Ada belasan juta yang ngomong begini. 5 tahun ke depan berkurang 1. 5 tahun ke depan, ya saya 1. Ini yang tidak dipahami oleh PKS. Atau Anda menutup mata gitu. Dengan cara-cara elit-elit PKS yang seperti ini. Hehehe, ternyata haus kekuasaan. Betul. Kenapa orang-orang membuat partai politik kan untuk meraih kekuasaan. Tapi iya dalam konteks hari ini, Indonesia yang seperti hari ini, yang babak belur oleh rezim yang ngaconya luar biasa. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dan keluarganya. Kemudian Anda bicara, kekuasaan itu indah. Ini tidak pada tempatnya bicara seperti ini. Kalaupun iya, simpan saja dalam hatimu. Toh jelas-jelas keberadaan orang membuat partai politik memang untuk meraih kekuasaan. Tapi nggak gini bahasanya gitu loh. Jadi berkuasa demi bisa membagi lebih pada kadernya ya. Hancur. Membagi rompi yang bahannya lebih bagus. Sekedar itu tampaknya gitu kan. Ditunggu klarifikasi statementnya dengan segala alibi yang berjilid-jilid. Jujur amat. Disgusting. Ya susah memang. Kalau sudah begini bukannya berhati-hati gitu malah
menebar statement kena isi perutnya sendiri. Statementnya memberi kesan kepuasan mendapatkan harta berlimpah dari anggaran proyek. Ini reaksi netizen, dan mungkin ini orang-orang yang kemarin memilih PKS. Ngeri. Akhirnya mereka jatuh juga dalam kemewahan dunia yang fana. Kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan untuk dipamerkan. Tanda-tanda niat akan korupsi. Kejahatan korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Partai kayak gini kok ada yang milih? Enggak, ya karena tempo hari nggak begini gitu. Ya saya jawab ini. Belum masuk kabinet aja udah niat mau mewah-mewah ini. Ya memang Pak Sekjen ini tampak sekali memang kemewahannya, gayanya. Saya berapa kali ketemu tapi nggak pernah sempat ngobrol. Saya hanya lihat saja, melihat kemewahan dari jauh gitu. Ini Pak Sekjen. Wah, tanda-tandanya mau sapi lagi nih. Ingat ya, kekuasaan yang Anda peroleh dekat dengan sumber dana, entah itu dari APBD, APBN. Buat warga DKI dan seluruh Indonesia harap hati-hati. Jangan percaya pada koalisi ini. Belum berkuasa sudah membayangkan kemewahan. Dipikir berkuasa itu kemewahan. Anda itu bukan patriot, bukan pejuang. Kekuasaan memang indah dan melenakan, tapi harus selalu diingat, politik transaksional dan korupsi itu haram. Jangan demi strategi, demi taktik kemudian Anda melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh PKS selama ini. Di luar pemerintahan itu sakit kawan-kawan, tak ada uang. Ya jangan-jangan memang begitu. Ini respon-respon yang muncul dari Kompas ya. Gak sabar menahan lidah dengan kemewahan saat banyak masalah ekonomi di negeri ini. Nikmati kalian kekuasaan yang sementara ini yang akan usang dan dibuang. PKS amat sangat diragukan lagi komitmennya bagi NKRI. Menjadi penguasa ternyata cita-citamu. Bagaimana caramu melayani masyarakat? Ingat, saat menjadi penguasa engkau punya wajib memperhatikan masyarakat tanpa memandang asal-usul golongan. Ya, Bapak PKS memang terlalu di luar pemerintahan. Jangan buang lagi kekuasaan Bapak. Allahu Akbar. Masa sampai ada yang bilang begini, ini partai nggak jelas ideologinya. Begitu dapat jabatan, pada kawin lagi nggak, maksud saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi yang jelas ideologinya kemudian hari ini kita pertanyakan dengan cara-caranya yang kemudian sembrono. Kan bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan kepada PKS kalau terus begini caranya? Sulit.